Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Amelia Zahra dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Pertama, yaitu ada pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ada ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, ada strategi pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Di sini ada menurut Tomlinson tahun 2000 yang menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menampung kebutuhan belajar murid. Guru memberikan fasilitas kepada murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid memiliki karakter dan minat yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Tetapi di balik itu, pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti memberikan perlakuan berbeda untuk tiap siswa atau membedakan antara siswa yang pintar dan kurang pintar. Selanjutnya ada ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, ada lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Jadi, seorang guru itu harus bisa menarik perhatian murid agar si murid ini memiliki kemauan sendiri untuk memulai belajar. Karena jika minat belajar datang dari diri sendiri, maka proses belajar mengajar pun akan terasa menyenangkan bagi mereka. Selanjutnya, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, kita harus tahu secara jelas apa sih yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak murid, dan apakah murid itu dapat menerima pembelajaran dengan baik atau tidak. Lalu ada penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang dia dapatkan dari proses penilaian yang telah dilakukan, untuk bisa menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Selanjutnya ada guru menanggapi atau merespons kebutuhan belajar murid. Jadi, seorang guru harus bisa merespon atau membantu dengan baik saat seorang murid membutuhkan sesuatu yang mereka butuhkan untuk proses belajarnya. Misalnya, ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang terakhir ada manajemen kelas efektif. Guru harus bisa menciptakan prosedur, rutinitas, dan metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Jadi, jika ada kegiatan yang berbeda, kelas akan tetap berjalan secara efektif. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah pemberian materi dengan menggunakan beragam cara sehingga siswa dapat menyerap informasi yang disampaikan. Sedangkan contoh kelas yang belum menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah guru memberikan materi berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak memahami minat dan keinginan siswa. Selanjutnya ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang didasarkan pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Lalu, Tomlinson tahun 2001 menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan. Salah satunya, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar.
Lalu ada profil belajar siswa. Profil belajar siswa terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Selain itu juga akan berhubungan dengan gaya belajar seseorang. Merencanakan pembelajaran dengan konsep diferensiasi yang didasarkan pada hasil pemetaan. Memberikan berbagai pilihan baik strategi, materi, maupun cara belajar. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi pada akhir kegiatan pembelajaran. Tujuan dari dilakukan evaluasi ini yaitu untuk membuat perbaikan agar pekerjaan selesai sesuai dengan rencana. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama ada diferensiasi konten. Konten yang dimaksud ini adalah apa saja yang diajarkan kepada siswa. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini berpacu pada bagaimana siswa memahami dan memaknai pembelajaran yang dilakukan. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan kegiatan berjenjang atau berturut. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat. Yang ketiga, membuat agenda individual untuk murid. Contohnya, seperti daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, mengembangkan kegiatan bervariasi. Selanjutnya, diferensiasi produk. Produk yang dimaksud adalah hasil pekerjaan siswa atau unjuk kerja. Dapat berupa karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua yaitu memberikan siswa pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan memberikan dampak bagi sekolah, kelas, dan terutama kepada murid. Setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak semua murid bisa kita beri perlakuan yang sama. Jika kita tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid, maka itu dapat menghambat murid untuk bisa maju dan berkembang belajarnya. Ada beberapa dampak dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, setiap siswa dengan berbagai karakter merasa disambut dengan baik dan dihargai oleh guru. Yang kedua, guru mengajar untuk kesuksesan dan perkembangan siswa. Yang ketiga, kebutuhan belajar siswa terfasilitasi. Dan yang terakhir, adanya kolaborasi guru dan siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.